Halo guys, aku Sidik, ini Devi, Asnel, Dava, Mona, Najib, Roy, Fani, dan kita dari Radio 4. Aku di radio sebagai graphic designer. Aku kerja di radio sebagai kreatif director. Di radio sebagai FX Manager Graphic Design. Nama aku Mona dan kerjaan aku sebagai wakil kepala divisi di program Radio 4. Aku selaku content creator. Aku di radio itu sebagai produser. Aku dari content creatornya Radio 4. Di radio aku sebagai kepala bidang eksternal. Kerja di radio kayaknya kisaran 2 tahun lah ya. Atau sekitar 1,5 tahun. Berapa lama ya? Kayaknya kurang lebih sekitar 1,5 tahun sih. Setahunan lebih sih kalau nggak salah, segituan lah. Total aku udah 2 tahun di radio 4 bulanan gitu. Kira-kira 1 tahun kurang deh. Kayak 2 tahun atau 1,5 tahunan. Masih banget dong. Yang pastinya masih dong. Kalau dengerin radio, aku masih dengerin tapi nggak setiap hari gitu. Kalau aku sendiri, aku masih dengerin radio sih. Aku sendiri masih suka. Jujur nih ya, pengakuan dosa sebenarnya. Udah nggak pernah sama sekali. Dengerin sih masih ya, cuma nggak sesering dulu sih sejujurnya ya. Dengerin radio masih beberapa kali gitu. Kalau misalkan di perjalanan, kalau misalkan di rumah juga kayak bosan sama playlist yang kita punya gitu di Apple Music atau di Spotify kita, itu kan kalau diputar berulang-ulang kali bosan, dan aku kayak kepikiran kalau dengerin radio lagunya random gitu, jadi ya enak aja gitu dengerin radio. Aku biasanya dengerin Radio Ardan karena memang lokasi aku tinggalnya di Bandung, jadi kayak ya dengerin aja gitu karena seru banget. Karena ya maksudnya kita memposisikan diri kita gitu ya. Terus kita kan juga bisa dengar penyiarnya siaran tuh gimana. Jadinya kita bisa banyak belajar tuh dari announcernya. Buat nugas, buat nemenin waktu kosong aku, pasti aku bukannya radio. Entah Radio 4 ataupun radio komersil yang lain. Emang ada beberapa waktu tertentu, misalnya lagi di perjalanan atau apa, aku masih dengerin radio sih. Soalnya mungkin kalau misalnya lagi di perjalanan gitu ya, aku personal itu nggak akan bisa fokus untuk visualnya gitu ya. Jadi aku perlu suara-suara yang memang membangkitkan semangat gitu ya istilahnya. Sekarang mungkin dengerin kayak misalnya kalau lagi di perjalanan aja di mobil, atau mungkin kalau misalnya lagi skripsian gitu kan bosan dengerin lagu aja, kita butuh siaran-siaran dari penyiar, gue dengerin radio. Kenapa tuh kok nggak dengerin radio? Padahal kan penyiar radio. Nah, karena kan sekarang ada podcast ya. Interest saya tuh di radio tuh sebenarnya kayak lebih ngobrol-ngobrolnya antar penyiar gitu. Kan sekarang kalau penyiar ngobrolnya lebih dikit, lebih banyak kan musik. Menarik ya. Aku selalu ngerasa kalau media radio itu punya keunikan sendiri dibanding media hiburan yang lain. Radio tuh fun, yang dimana pasti menemani kita kalau kita lagi di mobil, di perjalanan gitu kan. Kalau radio itu kita jadi lebih dekat komunikasi antar penyiarnya gitu. Radio itu terasa lebih intimate gitu dengan pendengar. Musik Radio kan terkenal dengan musik-musiknya ya. Jadi musik yang di play itu suka sesuai sama mood kita. Dari antara pendengar dan announcer tuh bisa menjalin sebuah hubungan yang erat kalau announcernya sering-sering nge-reach pendengar gitu. Dan situ jadi nilai lebih radio menurut aku. Minusnya mungkin kita nggak bisa request lagu nih jadinya. Kayak bisa sih sebenarnya request lagu, tapi agak susah sih. Jadi kita bisa mendengarkan lagu yang nggak kita mau gitu. Kalau untuk yang nggak menariknya, aku rasa nggak terlalu berasa ya buat aku sendiri. dan kalau nggak menariknya mungkin nggak ada ya, tapi mungkin karena aku lebih suka visual dan audio doang tuh rasanya kurang cukup. Gak ada sih yang terlalu nggak menarik itu. Kalau radio tuh lebih kurang enaknya tuh nggak bisa dinikmati secara visual aja sih. Aku nggak bisa lihat visualnya itu suara siapa sih. Kebanyakan orang sekarang udah banyak lagi, apalagi kan sekarang podcast tuh, kita bisa lihat podcast tuh yang pada dasarnya cuma tampilan suara doang, sekarang udah banyak dimodifikasi gitu dari konten kreator YouTube yang udah mulai modifikasi podcast yang jadi bentuk visual gitu, ada bentuk visualnya. Nah di sini radio mungkin masih bertahan di audio itu tadi kekurangannya, jadi segmennya ya udah sebatas yang para pendengar doang gitu.
belum melebarkan sayap ke yang menjadi visual. Kalau kekuatan radio kayaknya Asnel sih. Jujur, enggak sih, nggak terlalu tertarik untuk menjadi penyiar. Pengen banget nyobain jadi penyiar di radio swasta, tapi kalau ada kesempatan pekerjaan yang lain, boleh juga tuh buat belajar. Pasti kayak belum tentu sih aku bakal jadi penyiar, tapi kayak penyiar tuh bisa jadi opsi kedua atau kayak freelance gitu sih dibanding pekerjaan yang lain. Sejujurnya penyiar itu merupakan salah satu cita-cita aku ya. Tapi kalau misalkan ada pekerjaan yang lebih menawarkan lebih baik ya pasti aku lebih memilih pekerjaan lain, dan penyiar radio itu menjadi kerjaan sampingan aja gitu. Kalau disuruh milih, pasti aku pilih announcer sih, karena announcer tuh pekerjaan yang bisa disambil gitu. Jadi kalau aku jadi announcer, siapa tahu ada tawaran lain jadi MC atau jadi yang lain tuh bisa aku ambil juga walaupun aku jadi announcer. Kalau bisa dua, why not? Oke, mungkin kalau misalkan udah dapat kerjaan tetap di yang bidang lain dan masih ada kesempatan nih sebagai announcer di salah satu radio, itu juga masih bisa aku mau banget gitu kalau misalkan ngejalanin dua-duanya. Aku lebih pilih jadi penyiar karena memang passion dan aku juga udah ngalamin di Radio 4, jadi harapannya sih bisa bekerja sebagai penyiar suatu hari nanti. Ngomongin biar lebih menarik, pasti bahasnya tentang promosi kan. Pasti radio sekarang tuh harus bisa ngikutin zaman lewat promosi di media sosial ataupun hal-hal digital lain yang bisa bikin Gen Z atau generasi-generasi zaman sekarang tuh tertarik dan bisa kunjungin web streaming ataupun channel siarannya mereka. Itu bisa dengan promosi-promosi ya, misalnya melalui media sosial zaman sekarang yang udah sangat pesat lah ya perkembangannya. Jadi coba bikin promosi yang bisa nge-engage anak-anak milenial tuh bisa mau nih dengerin radio. Untuk radio bisa lebih menggencarkan promosinya untuk pendengar tuh lebih dengar ke websitenya gitu daripada ke radionya. Generasinya itu sendiri sih, karena kan so far saat ini penyiar-penyiar tuh masih dari kalangan millennials kan, yang mana mungkin walaupun nggak terlalu sama, tapi beda. Oke, kuncinya sebenarnya menurut aku cuma satu, yaitu lebih dekat sama pendengarnya aja sih, ajak ngobrol. Jadi Pendengar tuh bakalan stay terus dengerin radio kalau ada interaksi. Menurut aku, radio masih harus terus berkembang lagi menyesuaikan perkembangan zaman dan juga mengadakan kegiatan-kegiatan dan program-program yang lebih menarik lagi untuk banyak orang di luar sana.